Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen Menggugat. Channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, cara penagihan pihak lain, pihak ketiga yang kita sebut debt collector sesuai peraturan otoritas jasa keuangan, di mana perusahaan pembiayaan harus mengacu cara penagihan kepada otoritas jasa keuangan, karena otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang memberi litigasi baik izin maupun penghentian izin. Sahabat konsumen, bagaimana cara penagihan utang oleh pihak lain atau pihak ketiga atau debt collector sesuai peraturan otoritas jasa keuangan? Cara penagihan yang selama ini kita saksikan atau kita lihat maupun kita dengar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka seolah-olah para pihak dalam perjanjian pembiayaan, padahal mereka bukan para pihak. Debitur dan kreditur bukan pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen. Mereka tersebut adalah pihak lain, pihak ketiga, bekerja berdasarkan surat kuasa khusus untuk kepentingan perusahaan pembiayaan atau untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Hebatnya, mereka sering melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum yang benar, menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat debitur atau konsumen yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pasal 28 ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. Kemudian, di dalam pasal 48 ayat 1 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Perusahaan pembiayaan itu seperti leasing, finance, perbankan, asuransi, dan segala macamnya dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Sangat jelas dan terang, pihak lain itu pihak ketiga atau debt collector yang menghantui konsumen. Sok berlagu. Fungsinya padahal hanya menagih utang, tetapi kok mereka sering melakukan tindakan sewenang-wenang, melakukan perbuatan melawan hukum. Bak seorang eksekutor mengeksekusi objek jaminan fidusia, mobil ataupun sepeda motor yang berada dalam kekuasaan debitur atau konsumen. Bagaimana pula dengan debt collector, baik perbankan ataupun pinjaman online alias pinjol yang sekarang marak, maupun debt collector kartu kredit. Apapun bentuknya debt collector tersebut, fungsi mereka tetap sebagai tukang tagih utang kepada debitur atau konsumen yang melakukan tunggakan angsuran kredit atau kredit gagal bayar alias macet. Sekali lagi, fungsi dan wewenang mereka hanya menagih utang. Perusahaan pembiayaan
utang perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Mereka tak berhak mengusik rasa aman seseorang, mengancam ketakutan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, sebagaimana dikatakan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, tentang hak asasi manusia. Sahabat konsumen, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pihak lain, pihak ketiga atau detektor ini kalau telah merugikan Anda sebagai debitur atau konsumen? Siapa yang harus bertanggung jawab? Sebagaimana pasal 48 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan, perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jaminan dan perlindungan kepastian hukum sangat jelas terlihat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Perusahaan pembiayaan wajib, bukan sunat, tetapi wajib bertanggung jawab penuh, bukan setengah, tetapi penuh atas segala dampak. Ya, dampak apa yang ditimbulkan dari kerjasama pihak perusahaan pembiayaan dengan detektor? Ya, dampak apa akibat dari kerjasama ini? Apakah dampak kerugian material seperti tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang berada dalam kekuasaan debitur atau yang berada dalam kekuasaan Anda, atau dampak material maupun imaterial telah dilanggar oleh perusahaan pembiayaan dan pihak detektor? Sekarang tergantung Anda. Apakah ingin menjadi konsumen pasrah dengan keadaan atau menjadi konsumen cerdas dan berdaya di era transaksi digital ini? Buktinya, peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberikan rasa kenyamanan, memberikan rasa jaminan hukum kepada konsumen. Tentu tergantung dari Anda untuk mengadakan tindakan ataupun kepasrahan. Selain itu, Pasal 7 ayat 1 huruf B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan mengatakan, pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan ataupun pihak ketiga. Ya, pihak ketiga seperti pihak lain tadi adalah detektor yang bekerja atau mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan dari perilaku penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen. Buktinya, detektor menyalahgunakan kewenangan, fungsinya adalah penagihan tetapi melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Konsumen rugi sebagaimana pasal 8 ayat 1 pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Ya, pihak ketiga tersebut dia mewakili perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan utang, tetapi pihak ketiga atau detektor tersebut melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Artinya, perusahaan pembiayaan, pelaku usaha jasa keuangan harus mematuhi cara dan aturan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penagihan kepada debitur, baik yang dilakukan oleh detektor terhadap objek jaminan fidusia maupun yang dilakukan oleh tukang tagih pinjol maupun kartu kredit
dan perbankan harus mengacu kepada cara penagihan otoritas jasa keuangan, dan juga seperti penagihan kartu kredit itu juga diatur oleh peraturan Bank Indonesia. Sahabat konsumen, dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dalam bentuk tertulis dan bermaterai. Maka sebenarnya pasal 48 ayat 3, pihak lain itu harus berbadan hukum, memiliki izin dari instansi yang berwenang, termasuk sumber daya manusianya, telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa pihak lain tersebut, kenapa pihak ketiga tersebut yang kita sebut deklarator, padahal telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dari lembaga pembiayaan, kok tindakan mereka masih sewenang-wenang, penuh teror, ancaman, dan intimidasi, bahkan melawan peraturan otoritas jasa keuangan? Dan bukankah kerjasama perusahaan pembiayaan dengan pihak lain atau yang kita sebut debitor melakukan fungsi penagihan kepada debitur, tetapi toh kenyataannya mereka melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor milik debitur? Sahabat, dalam pasal 47 ayat 1 peraturan OJK nomor 35 garing POJK 05 garing 2018 ini, kalau debitur wan prestasi, perusahaan pembiayaan wajib memberikan surat peringatan. Surat sebenarnya dimaksud memuat informasi jumlah hari keterlambatan outstanding pokok terutang, bunga terutang, dan denda yang terutang. Perlu saya ingatkan kembali, perlu saya tegaskan kembali terkait wan prestasi dan masalah pedoman internal mengenai eksekusi anggunan pada pasal 49 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 peraturan OJK sebagaimana dimaksud, batal demi hukum seiring keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU 17 Romawi garing 2019 yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 15 ayat 2, pasal 15 ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap cedera janji atau wan prestasi tidak ditentukan secara sepihak. Jelasnya, masalah wan prestasi dan eksekusi anggunan dalam peraturan OJK ini tidak mempunyai kekuatan hukum lagi kecuali debitur atau konsumen memberikan kendaraannya dengan secara sukarela. Sekarang, bagaimana pula dengan tata cara penagihan kartu kredit oleh pihak lain atau tukang tagih yang kita sebut deklarator? Masalah penagihan kartu kredit diatur dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 14 garing 17 garing DASP garing perihal perubahan atas surat edaran Bank Indonesia nomor 11 garing 10 garing DASP garing perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Perubahan SEBI APMK ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia nomor 14 garing 2 garing PBI garing 2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang perubahan atas PBI nomor 11 garing 11 garing PBI 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan APMK. Di dalam penagihan kartu kredit oleh pihak lain atau deklarator, penerbit, maksudnya penerbit kartu kredit,
wajib patuh pada ketentuan seperti penagihan kartu kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan kartu kredit yang macet. Ya, penagihan oleh pihak lain dapat dilakukan terhadap penagihan kartu kredit yang macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas kredit. Kemudian, penagihan kartu kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan kartu kredit yang dilakukan sendiri oleh penerbit kartu kredit. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan. Hal ini juga sama dengan tata cara penagihan perusahaan pembiayaan seperti leasing atau finance. Dan penagihan kartu kredit ini harus dilengkapi dengan identitas diri dan foto diri, dan juga menjunjung etika penagihan. Di antaranya seperti identitas diri dan foto diri, penagihan dilarang dengan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Juga dilarang dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ya, itu dilarang. Dan juga penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit. Dilarang dengan cara terus-menerus yang bersifat mengganggu, dan penagihan bisa dilakukan di alamat penagihan pada pukul 8 sampai pukul 20.00 waktu setempat. Sahabat konsumen, saya rasa terkait penagihan dengan memakai tenaga lain, tenaga pihak ketiga yang kita sebut deklarator, baik penagihan terhadap objek jaminan fidusia maupun penagihan kartu kredit maupun penagihan pinjol, dilarang untuk mempergunakan ancaman atau intimidasi yang merusak tatanan kehidupan seseorang. Seandainya Anda mendapat perlakuan dari pihak lain atau pihak finance yang memberikan kuasa kepada penagih, silahkan dilapor ke pihak yang berwajib, pihak kepolisian, atau didampingi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berada di kabupaten kota. Salam cerdas, salam berdaya di era digital ini.